Jumpa kembali di pembelajaran pengolah angka atau spreadsheet. Pada pertemuan 8 ini kita akan belajar memahami fungsi lookup, di mana nanti kita akan pelajari VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, dengan menyelesaikan materi pembelajaran ini diharapkan nanti siswa atau peserta didik mampu mengenali jenis-jenis fungsi lookup yang ada dan juga mampu menerapkan fungsi lookup dengan benar dalam menyelesaikan persoalan. Nah, untuk itu kita langsung aja kepada pembelajarannya. Fungsi lookup digunakan untuk membaca data pada sebuah tabel referensi yang mana nantinya akan digunakan pada tabel lain, ya. Ada dua tipe lookup, yaitu vertical lookup atau VLOOKUP dan horizontal lookup atau HLOOKUP. Nah, sekarang kapan kita menggunakan vertical lookup atau horizontal lookup? Itu nanti tergantung pada kita sendiri atau dari soal yang ada. Bila tabel yang akan dibaca datanya itu sel kuncinya disusun secara vertikal seperti contoh ini ada dua sel yang dikaitkan antara tabel utama dengan tabel referensi. Kalau penyusunan sel kunci di tabel referensi itu secara vertikal, jadi dia tegak seperti ini, ya, maka nanti kita harus menggunakan fungsi vertical lookup. Tetapi kalau seandainya penyusunan sel kunci pada tabel referensi ini dibuat mendatar seperti ini atau horizontal, maka kita harus menggunakan HLOOKUP atau horizontal lookup di tabel utamanya, ya. Jadi kita akan lebih jelas nanti dengan mengerjakan soal-soal berikut ini. Nah, berikut ini adalah contoh soal untuk VLOOKUP, ya. Kita lihat di sini ada dua tabel. Yang satu adalah tabel utama untuk laporan perhitungan gaji, dan satunya lagi adalah tabel referensi atau tabel bantu, ya. Nah, sekarang kita lihat pada kedua tabel ini ada sel kunci, ya, yaitu sel yang saling berhubungan antara tabel referensi dengan tabel utama, yaitu golongan. Nah, sekarang kita lihat karena golongan di sini sel golongan, ya, di sini itu disusun secara vertikal di tabel referensinya, maka nanti kita akan menggunakan fungsi vertical lookup atau VLOOKUP, ya. Oke, sekarang kita akan coba menuliskan rumusnya. Masih ingat ya cara menuliskan rumusnya, yaitu kita untuk memasukkan data gaji dahulu sama dengan VLOOKUP, ya, kurung buka, yaitu sel kunci. Sel kuncinya apa? Yaitu di golongan. Kita klik di sini sel kuncinya. Sel itu berarti satu, ya, bukan range, ya. Oke, titik koma, kemudian adalah range tabel referensi. Jadi kita harus menyebutkan range-nya di sini. Range tabel referensi di mana? Ya, ini range-nya, ya. Nah, di sini, ya. Kemudian setelah itu indeks kolom, karena kita menggunakan vertikal, di sini adalah indeks kolom 1, indeks kolom 2, indeks kolom 3, indeks kolom 4. Karena gaji berada di indeks kolom 2, maka di sini kita ketikkan 2, ya. Untuk tingkat ketepatannya kita selalu gunakan aja false, ya. Ini ada beberapa alasan, ya. Lalu kita kurung, tutup, kemudian di enter. Nah, di sini untuk kelas 1 golongan 1 gajinya adalah 1.500.000. Ini kita format dahulu semua dengan format accounting, ya, supaya rapi. Nah, ya. Nah, sekarang kita akan kopikan ini ke bawah, ya. Nah, ternyata ada ini sel yang tidak terisi nilai. Nah, kenapa? Nah, perhatikan di sini.
bahwa range tabel referensi itu adalah C13 sampai F18. Ini F18 di sini, C13 itu di sini. Tapi pada waktu dikopikan di bawahnya dia berubah. Dia bukan lagi C13 tapi C14. Nah, kebetulan masih ada masuk ya range-nya. Tetapi pada berikutnya itu akan salah. Karena apa? Karena range tabelnya berubah ya, barisnya berubah. Nah, untuk supaya range tabelnya selalu tetap, kita sudah mengenal referensi sel absolut, maka kita harus absolutkan semua ya untuk referensi selnya ini. Ya, berarti di sini kita harus semuanya kita beri tanda dolar. Dolar C ya, kemudian dolar 13, kemudian juga dolar F ya, dolar F, dan juga dolar 18 ya. Nah, dengan diberi dolar berarti dia nanti mutlak range-nya. Oke, kita enter lagi, baru kita copy sekali lagi. Nah, di sini dia akan cocok ya. Nah, cuman penulisan referensi sel absolut itu akan sangat menyulitkan kita nantinya ya, karena kita harus berikan tanda dolar, tanda dolar, tanda dolar. Nah, ada cara lain yang lebih mudah, yaitu dengan memberi nama range-nya. Jadi ada fasilitas di Excel tuh kita bisa langsung memberi nama range. Sambil contoh di sini ya, kita ulang, kita blok referensinya, kemudian kita cara memberi nama range ini kita langsung ketikkan di sini ya. Kita beri nama aja misalkan golongan, kita singkat gol begitu ya. Kita enter. Nah, setiap kali kita blok di sini maka nama selnya adalah golongan. Ini jadi nama range. Nah, dengan demikian akan lebih mudah bagi kita menuliskan range tabelnya ini tanpa menggunakan dolar-dolar, tapi kita sebutkan aja gold demikian ya. Itu akan sama saja ya. Kita akan coba ya, ini titik koma di sini. Nah, jadi ini sekarang sudah kita gantikan untuk range-nya dengan gold, lalu kita copy, maka akan lebih mudah bagi kita untuk membuat range tabelnya ya. Jadi ini sudah cocok ya. Kemudian untuk berikutnya kita akan mengisikan untuk uang makan ya. Caranya sama, kita ketikkan sama dengan VLOOKUP kurung buka, sel kunci adalah di sini, titik koma, kemudian range tabel kita gantikan dengan gold tadi, kemudian indeks kolomnya uang makan berada pada indeks kolom 3 ya. Di sini kita ketikkan 3, kemudian tingkat ketepatannya kita berikan false ya. Oke, kemudian kita enter ya. Nah, kemudian kita kopikan ke bawah. Nah, di sini semua sel untuk uang makan sudah terisikan dengan benar ya. Kita lanjut kembali dengan yang tunjangan, sama dengan VLOOKUP kurung buka, sel kunci, titik koma, range tabelnya itu adalah gold tadi, titik koma lagi, indeks kolomnya adalah 1, 2, 3, 4, kemudian tingkat ketepatannya adalah false, kurung tutup, enter. Kita copy lagi ke bawah ya. Oke, jadi semua di sini gaji hilang ya. Kenapa hilang? Kita masukkan lagi gaji ya. Gaji, uang makan, tunjangan sudah terisi, tinggal total ya. Total berarti adalah gaji ditambah uang makan ditambah tunjangan. Maka kita bisa ketikkan sama dengan ya, ini ditambah ini
ya. Nah, ini lalu ditambah ya, atau bisa juga kita menggunakan auto sum, kemudian kita lingkari yang diperlukan ya, kita blok yang diperlukan, enter ya, sama, kemudian kita copy ke bawah. Nah, jadi soal kita sudah selesai dikerjakan ya. Nah, sekarang kita akan memahami tentang horizontal lookup. Jadi yang membedakan vertikal dan horizontal adalah penyusunan sel kunci. Kalau sebelumnya itu disusun secara vertikal ya, berdiri, sedangkan kita sekarang ini soal ini disusun golongannya disusun secara horizontal. Maka di sini nanti kita perhitungannya harus memakai horizontal lookup. Jadi kita akan isikan untuk gajinya sama dengan H lookup, penulisannya sama, sel kunci yang digunakan adalah golongan, titik koma. Nah, ini yang harus kita definisikan dahulu ya, kita ulangi lagi, kita definisikan dahulu ini ya. Nah, sekarang kita mau definisikan sebagai apa, jadi kita blok, kemudian sekarang kita tulis lengkap aja golongan ya. Nah, seperti ini. Jadi setiap kali nanti kita blok ini range-nya, maka dia akan muncul golongan. Jadi range ini bisa digantikan dengan nama golongan. Nah, sekarang kita tulis ulang sama dengan H lookup, kurung buka sel kuncinya, kemudian titik koma di sini kita ganti golongan karena kita sudah definisikan tadi, titik koma lagi. Sekarang bukan indeks baris gaji itu menjadi indeks kolom, sekarang gaji itu menjadi indeks baris, yaitu indeks baris 1, indeks baris 2, indeks baris 3. Oh sorry, jadi indeks baris dimulai dari awal golongan, indeks baris 1, 2, 3, 4. Jadi gaji indeks barisnya sama 2 ya. Kemudian setelah indeks baris kita ketikkan false saja ya, kurung tutup, enter. Nah, di sini hasilnya juga akan sama ya, golongan 3 1 juta ya, golongan 4 ini. Oke, dengan cara yang sama kita isikan untuk uang makan. Jadi H lookup, kurung buka, sel kuncinya sama, titik koma, kemudian range tabelnya kita digantikan dengan golongan, titik koma lagi, uang makan ini indeks baris ke 1, 2, 3, indeks baris ketiga, kemudian kita false, demikian, kurung tutup, enter. Kita tinggal kopikan, maka uang makan akan terisi secara benar dari tabel referensi. Kita lanjutkan dengan tunjangan. Jadi sama dengan H lookup, kurung buka, sel kuncinya, titik koma, golongan, titik koma lagi. Untuk tunjangan indeks kolom, indeks baris ke 1, 2, 3, 4 ya, indeks baris keempat, lalu kita isi dengan false, enter. Sekarang kita kopikan lagi ya, saya sudah betul. Nah, tinggal mentotalnya. Di sini kita langsung aja pakai auto sum, kita blok golongan, tidak perlu dijumlah, cukup dari sini, enter, lalu kita kopikan ya, ini ya. Nah, selesai sudah untuk horizontal lookup. Oke.